Halo para sahabat yang sukanya nonton film tapi tetap suka tongkrongin alur cerita film, gimana kabar kalian hari ini? Mimin doakan semoga kita semua diberi kesehatan. Dan di kesempatan kali ini, saya akan mewakili Mimin untuk melanjutkan alur cerita dari Donghua Soul Land episode 208. Dan tak usah berlama-lama, kita langsung terobos saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, setelah melakukan pertarungan habis-habisan dengan Raja Kota Pembantaian, yang ternyata juga pewaris kekuatan Dewa Asura, Tang San harus mengakui kekalahannya, karena si Raja Kota Pembantaian, yang ternyata dapat memblokir serangan dari Trisula Dewa Laut miliknya. Bahkan saat itu bisa dibilang, kalau kekuatan dari si Raja Kota Pembantaian, lebih kuat dari kekuatan Pendeta Agung Dewa Laut, yang tidak lain adalah Bosaishi. Namun, setelah pertarungan berakhir, si Raja Kota Pembantaian tidak langsung membunuh Tang San, dan malah mengucapkan terima kasih pada Tang San, lalu menjelaskan maksud dari ucapannya tersebut. Saat itu, Raja Kota Pembantaian berkata, di bawah efek Trisula Dewa Laut, yang memancarkan kekuatan Dewa Laut, aura iblis yang selama ini mempengaruhinya telah dilenyapkan, dan membantunya mendapat tubuh setengah dewa. Sementara Tang San yang mendengar penjelasan itu, ia pun bertanya, tentang maksud dari semua ucapan itu, dan langsung dijawab oleh Raja Kota Pembantaian, yang mulai menceritakan kisah masa lalunya. Dahulu kala, dia dan Qian Douliu telah mengikat janji dengan seorang wanita, yang tidak lain adalah Bosaishi. Saat itu, Bosaishi berkata bahwa, siapapun yang dapat mencapai level 100, maka akan mendapatkan cintanya. Namun saat itu, Qian Douliu tidak mengetahui tentang posisinya dan Bosaishi yang mewakili seorang dewa, yang otomatis tidak akan bisa mencapai level 100. Lain halnya dengan Tang Chen, yang merupakan seorang limit Doulu yang tidak terikat dengan dewa manapun. Dengan begini, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai level 100 dan menjadi dewa. Dalam hal ini, Bosaishi sebenarnya menaruh hati pada Tang Chen. Namun di sisi lain, dia juga tidak ingin menyakiti hati dari Qian Douliu, maka dari itu, Bosaishi mengajukan syarat yang mustahil untuk dicapai oleh Qian Douliu sendiri. Namun hal itu, malah ditanggapi serius oleh Tang Chen, dan pergi meninggalkan Pulau Dewa Laut. Sebelum meninggalkan pulau itu, Tang Chen sempat mengucapkan janji. Bila dia belum berhasil mencapai level 100, maka dia tidak akan kembali ke Pulau Dewa Laut. Sampai pada akhirnya, untuk menepati janji tersebut, Tang Chen masuk ke Kota Pembantaian, dan menerima ujian dari Dewa Pembantaian. Saat itu, Tang Chen juga menjelaskan, bahwa di dunia terdapat dua dewa kejahatan. Yang pertama adalah dewa raksasa yang mengurusi setiap niat jahat. Sedangkan yang kedua adalah Dewa Asura, dewa yang mengurus segala sesuatu tentang pembunuhan. Walaupun sama-sama mewakili kejahatan, namun kedua dewa tersebut selalu bermusuhan, dan membatasi tiap-tiap wilayahnya. Bahkan dewa raksasa, sempat meninggalkan aura jahatnya di Kota Pembantaian, agar Dewa Asura tidak dapat menemukan penerus untuk mewarisi posisinya. Saat melakukan ujian Dewa Asura, Tang Chen dengan mudah menyelesaikan tiap-tiap ujian dari Dewa Asura, namun saat sampai di ujian ke-8, Dewa Raksasa memasukkan aura kejahatannya, yang seketika merasuki seluruh tubuhnya, hingga membuatnya kehilangan kesadaran dan menjadi Raja Kota Pembantaian. Sampai akhirnya, dengan bantuan cahaya Dewa Laut yang dipancarkan dari Trisula Dewa Laut milik Tang San, seketika menghilangkan semua aura kegelapan yang merasuki tubuh Tang Chen, yang otomatis berhasil menyelesaikan ujian ke-8 dari Dewa Asura, serta mendapat pengakuan dari pedang iblis Dewa Asura. Di saat yang sama, Tang Chen juga menjelaskan, walaupun dia telah menyelesaikan ujian ke-8, namun semua hal ini sudah sangat terlambat, mengingat saat ini, tubuhnya sudah terinfeksi racun dari kelelawar berkepala 9. Sementara Tang San, yang dalam pertarungan sempat melihat palu Haotian milik Raja Kota Pembantaian, ia pun langsung menyadari, kalau yang di depannya adalah Tang Chen, yang tidak lain adalah kakek buyutnya, sekaligus pendiri dari Sekte Haotian, sekte yang paling disegani saat masih dipimpin oleh kakek buyutnya itu. Menyadari akan hal itu, Tang San langsung bersujud memberi hormat pada kakek buyutnya, sambil menunjukkan palu Haotian miliknya. Saat itu, Tang San juga menyebutkan namanya serta mengatakan, kalau dia adalah anak dari Tang Hao. Mendengar ucapan itu, Tang Chen pun terkejut, karena baru menyadari, kalau yang di depannya adalah cicitnya. Setelah mengetahui hal itu, Tang Chen meminta pada Tang San untuk menceritakan tentang kondisi ayahnya dan juga Sekte Haotian. Saat itu, Tang Chen meminta Tang San menjelaskan kedua hal itu, karena saat masih menjadi raja di Kota Pembantaian, Tang Chen pernah merasakan aura kehadiran Tang Hao di tempat tersebut. Mendengar permintaan kakek buyutnya, Tang San pun mulai menceritakan tentang ayahnya dan Sekte Haotian.
Setelah mendengar penjelasan dari Tang San, Tang Chen pun langsung murka terhadap Qian Douliu beserta balai roh pelindungnya, yang telah berani menindas Tang Hao dan Sekte Hao Tian. Sementara Tang San yang mengetahui sepak terjang dari Sekte Hao Tian saat masih dipimpin oleh kakek buyutnya itu, ia pun meminta pada Tang Chen, untuk kembali memimpin sekte tersebut, agar bisa memperoleh kembali kejayaannya seperti dulu kala. Namun, Tang Chen yang mendengar permintaan Tang San, ia pun berkata, meskipun hal itu adalah tanggung jawabnya, namun karena saat ini dia memiliki sebuah janji yang harus ia tepati, maka ia pun, langsung memberi token kepemimpinan sekte pada Tang San. Saat itu, Tang Chen merasakan, dengan kepemimpinan sekte yang berada di tangan Tang San, sekte itu akan mencapai kejayaan lebih daripada sebelumnya, mengingat kekuatan Tang San saat ini, jauh di atas kekuatannya saat masih seusia Tang San. Sementara Tang Chen sendiri, akan pergi menemui Bosaishi di Pulau Dewa Laut, untuk menepati janjinya. Terlihat saat itu, setelah memberikan token kepemimpinan sekte, Tang Chen pun segera pergi meninggalkan Tang San. Sementara Bosaishi, ia tampaknya telah merasakan, kalau orang yang ditunggunya akan segera datang menemuinya. Singkat cerita, setelah kepergian Tang Chen, Hu Elena pun sudah sadarkan diri. Dan saat itu, Hu Elena beranggapan bahwa, Tang San telah membunuh Raja Kota Pembantaian. Di saat yang sama, Hu Elena juga menanyakan, kenapa Tang San tidak membunuhnya. Mendengar ucapan Hu Elena, Tang San pun berkata, hal itu ia lakukan, untuk membalas kebaikan Hu Elena, saat dimana Tang San pingsan saat mereka baru keluar dari jalur neraka, dan saat itu, Hu Elena pun tidak membunuhnya. Dengan kata lain, hal itu Tang San lakukan sebagai bentuk balas budinya. Namun saat ini, hutang itu telah impas, jadi jika mereka bertemu lagi, tidak akan ada lagi belas kasihan, karena mulai saat ini, mereka berdua adalah musuh. Sementara Xiao Wu, ia pun tampak marah saat melihat Tang San membiarkan Hu Elena hidup. Mendengar ucapan Xiao Wu, Tang San pun berkata dan meminta maaf, karena ia tidak bisa membunuh salah satu anggota Aula Wu Hun yang pernah terlibat dalam pertarungan di hutan Stardow. Mendengar penjelasan Tang San, Xiao Wu pun berkata, meskipun dia sangat membenci Kekaisaran Roh Pelindung, namun yang dilakukan Tang San saat ini adalah hal yang benar, karena dia tidak mencoba mengambil keuntungan ketika musuh dalam keadaan lemah. Setelah mengucapkan hal itu, mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan, menuju ke tempat Damin dan Erming berada. Namun saat di tengah perjalanan, Tang San kembali mencium aroma darah yang menyengat, yang menandakan di sekitar lokasi mereka, pernah terjadi pertempuran. Setelah memeriksa keadaan sekitar, Tang San pun yakin, kalau pelakunya adalah Ghost Doulu, yang berasal dari Kekaisaran Roh Pelindung. Menyadari akan hal itu, Tang San pun langsung menggunakan mata iblis ungu, untuk memeriksa ke kedalaman hutan. Dan benar saja apa yang ia perkirakan, saat memeriksa tempat tersebut, Tang San pun menemukan sisa-sisa pertempuran Ghost Doulu dan Xing Ming. Saat pertarungan terjadi, sebelum kematiannya, Xing Ming sengaja meninggalkan jejak tersebut, agar dapat dilacak oleh Tang San. Mengetahui akan hal itu, Tang San pun langsung murka dan berjanji, akan membalaskan dendam tersebut, dengan cara membunuh Ghost Doulu. Di saat yang sama, Xiao Wu berkata, bahwa niat kedatangan orang-orang dari Kekaisaran Roh Pelindung, pasti untuk mengambil cincin roh milik Damin dan Erming. Mengetahui akan hal itu, mereka pun langsung kembali bergegas menuju ke tempat Damin dan Erming berada. Untuk menenangkan Xiao Wu, Tang San pun berkata, walaupun Bibi Dong dan pasukannya memiliki kekuatan yang besar, namun Damin dan Erming juga tidaklah lemah, terlebih lagi mereka sangat menguasai tiap-tiap bagian dari hutan Stardow, jadi Bibi Dong tidak akan mudah untuk membunuh keduanya. Di saat yang sama terlihat, beberapa binatang roh tampak berlarian dari arah hutan, yang bahkan salah satunya hampir menabrak Xiao Wu, untung saja cepat dihalau oleh Tang San. Melihat binatang roh yang berlarian dengan panik, Xiao Wu pun meminta pada Tang San untuk menyelamatkan Daming dan Erming, karena mereka sudah Xiao Wu anggap seperti saudara. Namun di sisi lain, Xiao Wu juga mengkhawatirkan Tang San. Mendengar ucapan itu, Tang San pun mengatakan, agar Xiao Wu tidak perlu khawatir, karena di hutan Stardow memiliki banyak tanaman yang sangat mendukung domain biru peraknya, ditambah lagi pelindung kosmik yang ia miliki, jadi bisa dipastikan mereka akan baik-baik saja, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita di part kali ini. Sebelum berpisah saya mewakili Mimin mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan akhir kata, Friska di sini pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.
那两头畜生已经到了油尽灯枯的边缘，成为我的魂环魂骨。倒下吧，我快撑不住了。这两个魂环我是。